Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah teman-teman ya, tidak terasa kita sudah memasuki, yaitu kita melakukan rutinitas kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa memaksimalkan sebaik-baik mungkin semua ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai teman-teman ya, saya mohon maaf jika ada suara-suara yang masuk dari luar. Kebiasaan di tempat kami, jika telah memasuki bulan Ramadan, maka mereka melakukan tadarus di masjid dengan menggunakan pengeras suara. Karena di bulan Ramadan ini teman-teman ya, itu dikarenakan bulan yang penuh dengan ibadah, jadi mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Dan semoga pahala kita, baik itu tadarusan di rumah atau tadarusan di masjid, itu mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-temannya, kita mulai saja. Setelah viralnya kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh Banser, banyak sekali keanehan-keanehan yang menggelitik teman-teman ya. Di antara beberapa video yang telah saya simak, ada narasi yang diungkapkan oleh Ketua MUI bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah katanya Ustadz yang tidak memenuhi standarisasi sebagai penceramah. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi dakwah di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak. Dan dalam video lainnya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini harus mengurus sertifikasi dari MUI agar bisa menjadi dai di Indonesia ini. La haula wala quwata illa billah. Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lawang dia itu kumlot dari sarjana sampai apa masih perlu sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Dan ini ada yang aneh lagi teman-teman ya. Ini seorang anak kecil, kalau saya mengatakan ini anak yang baru kemarin sore sudah pintar-pintarnya mengatur Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Katanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini harus berbaiat dengan NU dulu agar ceramahnya itu aman dan tidak dibubarkan oleh Banser. Hebat sekali teman-teman ya. Kejadian-kejadian setelah viralnya kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini dibubarkan. Ini dikarenakan teman-temannya karena orang-orang mengklaim bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini adalah Ustadz Wahabi. Na'udzubillah teman-temannya. Tapi mereka tak paham apa itu Wahabi. Oke teman-temannya, kita langsung simak saja narasi yang diungkapkan oleh anak yang baru kemarin sore ini yang mengatur Ustadz Syafiq Riza Basalamah agar katanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini harus berbaiat dulu dengan NU layaknya seperti Ustadz Hanan Ataki yang berbaiat dengan NU. Coba kita langsung simak videonya. Terlihat di sini teman-teman ya, sepertinya anak ini masih sangat belia dan masih sangat muda. Bisa-bisanya anak muda ini menasehati Ustadz Syafiq Riza Basalamah agar Ustadz Syafiq Riza Basalamah berbaiat kepada Nahdlatul Ulama layaknya seperti Ustadz Hanan Ataki. Coba kita simak saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dari saya untuk Ustadz Syafiq Basalamah agar menghindari penolakan di Jawa Timur dari kalangan kawan-kawan Nahdlatul Ulama ialah dengan berbaiat sebagaimana Ustadz Hanan Ataki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya harus berbaiat seperti layaknya Ustadz Hanan Ataki. Saya Ustadz Hanan Ataki menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas-jelas teman-temannya, di dalam Ormas Nahdlatul Ulama tersebut banyak sekali aliran-aliran yang aneh di dalam ormas tersebut. Karena saya melihat sekarang ini Nahdlatul Ulama tidak seperti Nahdlatul Ulama yang dulu. Ormas Nahdlatul Ulama itu masih murni, sebagaimana Kiai Hasyim Asy'ari dulu memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan memberantas bid'ah. Tapi sekarang ini banyak sekali susupan dari orang-orang liberal atau orang-orang sufi yang mencoreng kemurnian Ormas Nahdlatul Ulama ini. Saya cerita sedikit tentang NU. Jadi begini,
ya, NU itu rusak tidak mulai saya tagih, mulai Gus Dur. Ya, orang menganggap wali, kalau langsung menganggap itu sesat, yaitu Pak Lek saya Kiai Hamid menuduh Gus Dur Syiah. Loh betul itu, saya saksinya. Dan waktu itu Gus Dur mau nuntut di koran-koran itu tahun 89-90 itu. Ya, tidak berani, hanya gentaan loh. Jadi saya tagih ini kadernya Gus Dur. Itu loh. Jadi itu saya tarik ke belakang. Dan Gus Najim buat buku yang tokoh-tokoh beliau, termasuk di dalamnya Gus Dur, Gus Mus, Ulil Absar dan lain sebagainya. Jadi rusaknya NU itu tidak, kalau dari keterangan tadi ini kan dari Said Agil, tapi dari Gus Dur. Gus Dur itu yang mengkader menempatkan Said Agil, Masdar, Ulil Absar segala macam itu Gus Dur. Jadi rusaknya NU itu oleh dirinya Mbah Hasim sendiri. Dan itu waktu itu Gus Dur Kiai Hamid katanya terkait pengawalannya Kiai Hamid. Jadi waktu itu saya kemenangan yang paling besar dan saya bersama 3. Jadi itu saya tahu persis. Kiai Hamid melontarkan Gus Dur Syiah di koran itu. Gus Dur mau nuntut. Seperti yang kita lihat sekarang ini teman-temannya, di mana Ormas Nahdlatul Ulama sekarang ini ada yang namanya Banser, ada yang namanya Islam Nusantara, pokoknya banyak sekali macamnya. Tidak seperti Nahdlatul Ulama yang dulu, yang masih lurus, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Malah Nahdlatul Ulama itu memerangi bid'ah dan menegakkan sunnah. Itu kalau kita membaca kitab-kitab karangan Kiai Hasim Asy'ari dulu teman-teman ya. Tapi sekarang ini malah aneh-aneh dan banyak sekali ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan atau tidak diterangkan oleh Kiai Hasim Asy'ari, malah orang-orang Nahdlatul Ulama mengerjakannya. Dan mengenai apa yang diungkapkan oleh Ketua MUI yang katanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu tidak memenuhi standarisasi sebagai penceramah di Indonesia, dan apakah kriteria Ketua Majelis Ulama Indonesia ini memenuhi syarat yang tentunya mereka bisa bahasa Arab, hafal Al-Quran, hafal tentang hadis-hadis Nabi SAW. Nah, yang jadi masalahnya, apakah Ketua MUI sekarang sudah masuk dari kategori Ketua Majelis Ulama Indonesia? Dan apakah Ketua Majelis Ulama Indonesia sekarang ini benar-benar sebagai pengurus tentang Majelis Ulama Indonesia atau kepentingan pribadi? Nah, ini yang jadi masalahnya. Sampai-sampai berani mengatakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, yang beliau ini tidak sedikit teman-temannya gelar yang didapat oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Tentunya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini belajar di suatu negeri yang negeri tersebut Allah berkahi, yaitu kota Madinah. Dan di sana tempatnya ladang ilmu pastinya teman-temannya. Dan pastinya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini mengetahui tentang bagaimana cara untuk berdakwah di suatu negeri tersebut. Nah, ini malah Ketua Majelis Ulama Indonesia langsung belak-belakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah katanya tidak memenuhi standarisasi sebagai penceramah di Indonesia. Dan di dalam narasi yang lain, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu harus urus sertifikasi di MUI agar bisa berceramah di Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu berkacalah teman-temannya, apakah pantas Ketua MUI yang ilmunya jauh di bawah Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan hal tersebut. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.